Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Kelas 10 S1. Yeay. Di sini kita akan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan. Kita dari kelompok B2 nih. Di sini ada Panda. Vanesha, Keila, Areta. Yeay. Dah. Selamat menonton. Yeay. Hai, di sini aku mau ngejelasin tentang pengertian tentang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah organisasi atau institusi yang secara sengaja dirancang untuk mendidik, membimbing, dan mengembangkan potensi individu agar menjadi manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Emil Durkheim, lembaga pendidikan adalah sarana sosialisasi yang mentransmisikan nilai dan norma budaya kepada generasi berikutnya. Nah, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses kehidupan, bukan persiapan untuk kehidupan. Lembaga pendidikan harus mencerminkan kehidupan nyata. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, lembaga pendidikan mencakup 3 lingkup utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat atau tripusat pendidikan. Selanjutnya ada tujuannya. Lembaga pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk individu yang berkembang secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian. Tujuan tersebut meliputi 1. Mengembangkan potensi peserta didik. Membantu peserta didik mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan keterampilan hidup. Yang kedua, ada membantu karakter dan moral. Menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada mempersiapkan kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja, yaitu membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan agar mampu beradaptasi serta berperan aktif dalam masyarakat maupun dunia kerja. Yang keempat, ada melestarikan nilai dan budaya bangsa, mewariskan budaya, tradisi, norma, dan identitas bangsa kepada generasi berikutnya. Dan yang terakhir, ada mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan individu yang kreatif, inovatif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berfungsi untuk membentuk, membimbing, dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat hidup dan berperan baik dalam masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan meliputi yang pertama, sosialisasi, mengajarkan nilai, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, transformasi budaya, meneruskan dan memperbarui kebudayaan antar generasi. Yang ketiga, seleksi sosial, menentukan posisi individu dalam struktur masyarakat. Yang keempat, inovasi, mendorong perkembangan ilmu dan teknologi baru. Yang kelima, integrasi sosial, menyatukan keberagaman dalam satu wadah pendidikan. Lalu ada jenis-jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan diakui oleh negara. Seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kejuruan, lalu perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal, pendidikan di luar sistem formal namun terorganisir seperti PAUD dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga, pendidikan informal, pendidikan yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga, pendidikan pertama dan utama. Yang kedua, lingkungan masyarakat dan media massa dan internet. Komponen lembaga pendidikan meliputi pendidik seperti guru, dosen, instruktur yang bertugas mendidik pengajar. Lalu peserta didik, siswa atau mahasiswa sebagai subjek pendidikan. Lalu ada kurikulum, rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan ajar. Sarana prasarana, gedung, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Lalu manajemen atau pengelola, seperti kepala sekolah, rektor, staf administrasi. Lalu lingkungan, seperti suasana dan budaya belajar yang kondusif. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan mengenai peran lembaga pendidikan di dalam masyarakat. Yang pertama adalah mencetak SDM berkualitas tinggi. Lalu yang kedua adalah menjadi agen perubahan sosial. Agen perubahan sosial ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah jika kita analogikan itu sama seperti OSIS di lingkungan sekolah. Jadi adalah suatu orang
yang berperan untuk membantu sesamanya agar menjadi lebih baik. Contohnya adalah guru yang mengajarkan tata krama kepada murid-muridnya agar menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan sosial dalam pendidikan terutama, yaitu seperti ini tuh berhubungan dengan poin yang pertama yang saya katakan, yaitu semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu poin keempat yaitu adalah memperkuat identitas diri dan bangsa. Ini itu bertujuan agar orang-orang atau semua pelajar dapat mengerti apa itu identitas dirinya maupun bangsa. Ini bertujuan untuk menciptakan generasi untuk Indonesia di tahun-tahun ke depannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama ada UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua orang dari kelas atas, bawah maupun menengah, tinggal di kota maupun di desa, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini itu menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional atau yang biasa disebut sebagai Sisdiknas. Ini itu seperti aturan besar tentang bagaimana caranya sekolah itu berjalan, tujuannya apa, fungsinya apa, manfaat dan dapat ini apa. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada PP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang berisi mengenai tugas kepala sekolah, guru, TU, dan administrasi. Bahkan tugas siswa pun dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12. Di sini itu berisi mengenai bagaimana setiap orang tugas dan perannya masing-masing. Lalu ada tantangan dan perkembangan terkini. Yang pertama ada digitalisasi, munculnya e-learning, kelas daring, dan platform pendidikan digital. Lalu yang kedua ada pemerataan akses, kesenjangan pendidikan antara kota dan daerah terpencil. Yang ketiga ada kualitas pendidikan, kebutuhan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Lalu ada yang keempat ada kurikulum adaptif, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dan zaman. Yang kelima ada pendidikan karakter, keseimbangan antara akademik dan pembentukan moral. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Lembaga pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia dan kemajuan suatu bangsa melalui 3 jalur, formal, non-formal, dan informal. Pendidikan membentuk individu yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi masyarakat di era modern. Lembaga pendidikan dituntut untuk terus berinovasi agar relevan dengan perkembangan zaman.